Selamat malam semuanya kawan-kawan yang telah hadir di hajatan Solo Hatedu yang ke-8 di tahun 2022 di Wisma Seni Taman Budaya Jawa Tengah di Surakarta. Menyalakan api pikiran. Selain kegiatan atau program Solo Hatedu yaitu workshop, ada juga pertunjukan teater, pembacaan karya sastra, dan juga stand basar kuliner, musikalisasi, pembacaan karya sastra, juga ada beberapa program lainnya. Dan salah satu program Solo Hatedu yang akan kita apresiasi saat ini adalah penghargaan kepada tokoh teater Solo. Pemberian penghargaan atau award bagi para seniman teater yang senantiasa menghidupi teater, memberi nyawa dan arti kepada teater selama lebih dari separuh hidupnya. Bahkan sampai saat ini beliau-beliau ini tetap memberi kontribusi di perteateran Solo Raya. Keberangkatan pemberian penghargaan ini bukanlah terletak pada prestisnya, tetapi lebih kepada suatu bentuk apresiasi terhadap seniman-seniman yang mengabdikan hidupnya sebagai seorang pelaku teater, sebagai seorang seniman teater, sekaligus juga sebagai salah satu usaha untuk mengenalkan tokoh-tokoh ini, beliau-beliau ini, kepada generasi penerus teater, yang mana generasi muda saat ini membutuhkan dan perlu untuk menggali lebih jauh pengalaman-pengalaman dan pengetahuan dari para tokoh teater ini. Ilmu, pengetahuan, pengalaman yang bisa dibagi untuk kelanjutan dari perkembangan dan kemajuan teater ini, terutama khususnya di Solo Raya. Dengan demikian, mata rantai kehidupan teater tidak akan lekang dimakan usia. Kami bersepakat melalui beliau-beliau ini, kami generasi muda mendapatkan sesuatu untuk teater pada khususnya dan untuk seni pertunjukan yang lainnya pula. Oleh karena itu, penghargaan ini akan diberikan pada malam ini. Ada beberapa tokoh teater yang akan hadir dan menerima penghargaan Solo Hatedu sebagai tokoh teater Solo. Berikutnya akan kita bacakan profil penerima penghargaan tokoh teater Solo. Penghargaan tokoh teater Solo dalam rangka Hari Teater Dunia ke-8 tahun 2022. Yang pertama adalah Jarod Budi Darsono SK. Secara pendidikan formal, Jarod Budi Darsono menempuh di Akademi Seni Karawitan Indonesia, Surakarta. Sekarang menjadi Institut Seni Indonesia Surakarta, yaitu di jurusan tari, selesai pada tahun 1987. Beliau lahir pada tanggal 10 Januari 1961 di Boyolali, Jawa Tengah. Jarod Budi Darsono dalam pengalamannya berteater dan sekaligus penari,
Di sini tercatat banyak sekali. Beliau belajar seni gerak Amerta pada Suprapto Suryodarmo di Padepokan Lemah Putih. Kemudian membekali dirinya menempuh juga dalam pendidikan formal, itu di guru seni untuk sekolah menengah atas di Universitas Negeri 11 Maret Surakarta pada tahun 1998 sampai 1990. Kemudian juga ada workshop tari Afrika 2 bulan di Berlin pada tahun 2001. Pengalaman berteater beliau menjadi anggota teater Gabir sebagai aktor dalam hampir seluruh karya naskah Bambang Widoyo SP, yaitu adalah Bruk, Sok Sok Peng, Rol, Leng, Reh, Tok, dan Dong. Menjadi pengajar juga di UKSW Salaki 3, kemudian pernah juga dalam karya Ronggolawe, Bagong Gugat, Dua Matahari, karya Estiviono, kemudian menyutradari pementasan teater di Universitas Kristen Satyawadyana. Salatiga. Di sini banyak sekali profil Mas Jarod Widarsono. Saya akan meringkas sedikit. Kemudian beliau juga sebagai sutradara teater di kelompok teater Lungit, yaitu ada berjudul Visa karya Gunawan Muhammad, semua dalam berbahasa Jawa. Kemudian Rol naskah karya Bambang Widoyo SP. Kemudian Aum dalam berbahasa Jawa karya Putu Wijaya. Kemudian Gundala Gawat, naskah Gunawan Muhammad, semuanya di Taman Budaya Surakarta. Beliau juga sebagai aktor dan sudah dalam monolog judul Kasir Kita di Teater Arena, kemudian penulis dan menyutradarai sendiri bahasa Jawa dalam pementasan naskah berjudul Impen, karya beliau Impen di Teater Arena Taman Budaya Surakarta. Pengalaman dalam hal tari, Bapak Jarod Widarsono itu sebagai penari karya Sardono Wikusumo, Dongeng dari Dira. Ulang tahun majalah Tempo, Gedung Kesenian Jakarta. Kemudian ada Rahwono Obong, opera di Ponorogo di Art Summit Festival tahun 1995. Basic Rock of Gong, Tokyo, Fukuoka, Hiroshima, Jepang. Kemudian sebagai penari karya Eli Delutan, Kendari, Cutnya Perempuan Itu Ada di Art Summit Festival 2003. Kemudian karya tari sendiri, beliau juga pernah menggarap karyanya sendiri, yaitu adalah Simbah Sapu-Sapu, kemudian Sumur Jagung, Nyanyian Batu, Cerita Duka dari Sebuah Dongeng, Bolo Dupa, Sendok Porok, Karno Tanding, dan sebagainya. Terakhir, beliau juga sebagai aktor film. Dia bermain dalam film dokumenter Dongeng dari Dira, sutradara Sardono Wikusumo. Kemudian film Kangen, sinema elektronik, karya Arifin Sinur. Kemudian film komedi putar, sinema elektronik, sutradara Norman Penny. Dan masih banyak lagi. Demikian sedikit dari profil Bapak Budi Jarod Darsono SK. Terima kasih. Didik Sugiarto SSN, dari benci menjadi suka. Pengalaman berkesenian bergabung dengan Teater Kidak-Kidik Surakarta sebagai pemain dan pendukung karya-karya Prof. Sardono Wikusumo sejak tahun 1994, antara lain Opera di Ponorogo, Serat-Serat Kartini, Nobody's Body,
Candi Boko, workshop tari pasca sarjana IKJ, Soloensis Fabrik Fikir 1. Mendukung karya wayang Sandosa di ISI Surakarta. Bimo Suci dalam ASEAN China Collaboration and Traditional Performing Art of Pubat Performance 2014 di Taman Budaya Jawa Tengah, Surakarta. Dalam karya film komedi putar TVRI, Erna Santosa Production, Jun Sabtohadi, Deddy Miswar Mahasmara. Juga mendukung karya tari Mugiono Kasido dalam judul Suara-Suara. Mendukung karya tari Eko Supriyanto dengan judul Samudra Raksa di ISI Surakarta. Dan sebagai pemain dalam kelompok Lungit Teater Tera dalam Pertemuan Teater Indonesia. Ikut mendirikan Teater Tokek di dalam Joyo Kusuman Gajahan Surakarta dan masih banyak lagi. Melatih di sekolah dan kampus hingga sekarang. Salah satunya SD Kanisius Keprabon 1 sejak tahun 2010. Dan ada lagi SD, SMP, SMA Al-Azhar. SMA 7 Surakarta sejak tahun 2001, SMA Pangudi-Luhur Santo Yosef sejak tahun 1998, Unisri Teater Cekal Fakultas Fisik. Prestasi yang pernah diraih, sutradara terbaik 3 dalam Selekda Teater Jawa Tengah, Peksimenas 4 tahun 1997. Sutradara terbaik Lomba Seni Teater Bengawan Solo Fair tahun 1998. Sutradara terbaik Festival Teater SMA Sejateng DIY di UMM Magelang tahun 2009. Penyutradaraan terbaik Festival Teater SMA Se-Ex Karesidenan Surakarta dalam rangka HUT Kelompok Peron FKIP UNS di Taman Budaya Jawa Tengah tahun 2012. Sutradara terbaik Festival Drama Bahasa Jawa tingkat SMA se-Jawa Tengah dan Balai Bahasa UNES Semarang tahun 2012. Sutradara terbaik Festival Monolog Berbahasa Jawa Fakultas Bahasa dan Seni UNES Semarang tahun 2013. Sutradara terbaik 3 Festival Nasional Teater Remaja oleh Direktorat Pembinaan Kesenian dan Perfilman Gedung Sunan Abu STSI Bandung tahun 2013. Sutradara terbaik 3 Festival Nasional Teater Anak-anak oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Graha Bakti Taman Ismail Marzuki Jakarta tahun 2015. Ketiga, Bapak Dedek Witranto, lahir di Surakarta 13 November 1958. Memulai laku kesenian teater ketika di Semea Negeri 2, Solo. Membuat kelompok teater Semea Solo di tahun 1976 dengan nama teater Bara Semea 2 Solo. Sebagai penulis naskah, pemain dan sutradara dalam setiap kegiatan seni teater sekolahnya saat itu. Walau hanya selalu tampil untuk acara-acara kesenian di Semeanya. Lulus Semea, kuliah di LPKJ atau IKJ, jurusan teater 1978. Selesai tingkat pertama, aktif di komunitas teater Agus Salim Bekasi bersama teman-teman teater Agus Salim dan juga para pekerja teater yang lain. Laku teater dan sastra khususnya puisi juga terus dijalani. Pada tahun 1979 di Solo, mendirikan Teater Kaki Surakarta dan berkomunitas dengan para teaterwan di Solo, diantaranya ST Wiono, Gigo Anurogo, Hanindawan, Bambang Sugiarto, Mohtar Hadi dan Isda Supoyo, dan para seniman budayawan kota Solo. Di tahun 1982 bersama Gigo Anurogo, ST Wiono, YS Winarso, Marsudi BA, Bambang ART, dan beberapa teman-teman mendirikan kelompok kerja teater Surakarta atau biasa disebut dengan TERA. Pernah terlibat dalam perfilman sebagai pemain, di antaranya 1980 film Akhir Pekan, Prodi TV RI Jakarta, Menyongsong Ufuk karya Emil Sanosa. 1993 film Depkes Pepabi di TPI berjudul Telapak Tiga Darah. 1997 film komedi James Bono Star Vision Seno Utoyo tayang di SCTV. Tahun 2002
video klip Sheila on Seven yang berjudul Waktu yang Indah untuk Berpisah karya Jaya Diningrat. Tahun 2011 film musikal Ambilkan Bulan karya Misan Production. Laku teaternya membawa menjadi PNS di ASI atau ISI Surakarta pada tahun 1981 sampai 1992. Berkomunitas di ASI atau ISI memperkaya laku berkesenian teaternya dan juga banyak menyerap energi seni tradisi pedalangan, karawitan, dan tari. Walau tidak menguasai salah satu pun, namun mewarnai laku berkesenian beliau, khususnya teater selanjutnya dengan turut olah seni diantaranya drama tari, ketoprak, pedalangan, atau proses sandosa baik sebagai narator maupun pelaku peran. Ini agak saya ringkas saja karena panjang sekali. Laku berkesenian teater juga sempat membawanya mengajar seni peran di Sanggar Sangrila Maria Tansil Jakarta, Parvi Kuningan Jakarta, mengajar pelatihan seni peran, mengajar di Acting Course PH Star Vision Cempaka Putih Jakarta, menjadi motivator dalam pelatihan EQ dan SQ, juga mendongeng, bercerita atau berseni tutur, mengajar teater anak di Al-Azhar Siva Budi Surakarta, menggarap operet anak sebagai penulis atau astrada tim kreatif pada peringatan Puncak Hari Nasional Jakarta pada tahun 1995 dan 1996 bersama Sena Utaya. Dan sampai saat ini masih terus menjalani laku teaternya baik sebagai narator, penulis, pengamat, narasumber, penyaji, dan lain-lain dalam seni pertunjukan teater dan sastra. Kepenyairan jadi olah laku seni teaternya sampai saat ini. Puisi dan geguritan, dan terakhir tergabung dalam grup Komite Teater dan Sastra Dewan Kesenian Kabupaten Kediri. Terima kasih. Demikian telah dibacakan profil penerima penghargaan di ajang Solo HT2 yang ke-8 di tahun 2022 sebagai tokoh teater Solo. Kami mohon maaf tidak bisa menghadirkan Mas Jarod Budi Darsono karena beliau saat ini sedang berada di Eropa dan akan diwakili oleh anggota dari Teater Lumit dalam penyerahan penghargaan ini. Ucil, kami persilakan Ucil untuk mewakili Teater Lumit, mewakili Mas Jarod Budi Darsono. Berikutnya kita akan menyaksikan penyerahan penghargaan. Yang pertama akan diserahkan oleh Ketua Panitia Solo HT2 8 tahun 2022 dari Omah Kreatif Arturah kepada Mas Caroko Turah Ananto. Kami persilakan untuk menyerahkan kepada Mas Jarod Budi Darsono yang diwakili oleh Ucil. Kita beri tepuk tangan penerimaan penghargaan Solo HT2 Jarod Budi Darsono yang diwakili oleh Ucil. Berikutnya kami mohon berkenan kepada Mbak Olivia Jalianti dari Generasi Lintas Budaya yang akan menyerahkan penghargaan kepada Pak Didik Panji. Monggo Pak Didik Panji. Merdeka! Terima kasih Mbak Olivia Jalianti dari Generasi Lintas Budaya. Berikutnya penyerahan penghargaan kepada Pak Dedek Witranto yang akan diserahkan oleh Bapak Wijang Jatirianto yang mewakili Taman Budaya Jawa Tengah di Surakarta. Kepada Bapak Wijang kami persilahkan
untuk menyerahkan penghargaan tokoh teater Solo di ajang hajatan Solo Hatedu ke-8 di tahun 2022. Semoga ini menginspirasi generasi muda bahwa beliau-beliau ini mengabdikan separuh dari hidupnya untuk teater. Teater sebagai lakunya, teater sebagai hidupnya. Setelah penyerahan, kita akan mendengarkan kesan, pesan atau sekapur sirih dari penerima penghargaan. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Dedek Witranto. Kami persilakan. Ya, selamat malam, Gung Dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu Rahayu. Terima kasih yang tak terhingga atas penghargaan atau semacam dedikasi yang saya lakukan. Dan ini bagi saya sesuatu yang saya lakukan itu masih kecil sekali dibandingkan dengan teater itu sendiri. Saya tidak bisa berkata banyak, tapi saya akan membacakan satu coretan saya yang mudah-mudahan bisa menjadi api atau semangat, juga menjadi sesuatu yang berguna bagi kita bersama. Cikal bakal adalah asal muasal atau sebelum sesuatu itu ada, tentu ada yang memulai, yaitu cikal bakal. Kubelah malam dengan pedang rinduku, kupasung mataku dengan roda waktu. Giringlah mimpimu agar tak lagi harus ditunggu. Ikatlah bersama angin agar tak berhembus berlalu. Dengan jemarimu sulamkan lagu pada malam-malammu. Semuanya akan menepuk dada. Lihatlah masa-masa yang silam. Akulah Ken Arok, akulah Anusopati, akulah Bargawa Parasurama, akulah Wangir Wonoboyo, yang semua mengacu menjadi macan kepatihan yang bernama Tohpati, menaruhkan hidup dan kematian demi sebuah gegayuhan. Tapi ada yang terputus. Jalinan itu ada yang terputus dalam helai jalur leluhur. Ayo, kembalilah, kembali menziarahi tanah di mana akar menancap, air mengalirkan energi kepadamu. Di zaman yang serba cepat ini, jangan sampai tersesat, kusut, bundet, keserimpet, terpana dalam ketidaktahuan, diam dalam ketidakpastian. Harus tanggap, tangkas, manut zaman kelakone, manjing acur acer ing kahanan, tapi tidak konyol dan serba anut kerubiu. Ingat dan camkan, pernah ada di sini, di mana kalian berkubang, berselancar, berpesta, berdharma dan wisata, berlincah lidah menjilat, melata meraba, merayu pesona. Di sini pernah ada yang memulai, pernah ada sesuatu yang menanam. Itulah cikal bakal. Apakah kita akan rela anak cucu buyut kita tidak mengenal kita,
jangan sampai terputus. Dan kita tahu pasti ada yang sempat memutuskan. Kita adalah laskar leluhur. Salam teater. Terima kasih Pak Dedek Witranto yang telah menyampaikan kesan pesan atau skawasri yang dengan membacakan puisi. Pak Dedek juga seringkali membuat keguritan. Dedek TikTok kalau di Facebook, kalau teman-teman mau nyimak. Terima kasih Pak Dedek. Berikutnya kita akan mendengarkan dan menyimak skabur sirih dan pesan-kesan dari Pak Didik Panji. Pada Pak Didik Panji kami persilahkan. Pesan saya pada generasi muda bahwa teater, belajarlah menikmati hidup sebagai sebuah seni, bahwa hidup kalian memiliki arti yang lebih, dan perbanyakkanlah interaksi sosial secara langsung dengan cara berbagai macam cara aktivitas yang kalian nikmati dengan seyakin-yakinnya. Karena secara umum seni diartikan sebagai manusia memiliki unsur keindahan, sehingga seni mampu membangkitkan emosi dan perasaan orang lain terhadap rasa kecintaan, keindahan untuk memajukan dan melestarikan seni dan budaya. Salam teater. Terima kasih Pak Didik Panji. Kalau teman-teman tahu waktu kita kemarin berkunjung ke rumahnya Pak Didik Panji, bercerita Pak Didik Panji ini ikut teater dari kecil. Ada di kampungnya itu kalau ada pementasan teater dia lempari dengan batu. Tapi habis itu oleh sutradaranya dicekal. Oh, melu aku pernah. Akhirnya kapok sampai sekarang berteater. Tepuk tangan untuk Pak Didik Panji. Berikutnya, Mas Ucil tidak usah deg-degan. Mas Ucil ini ikon diisi Surakarta jurusan teater. Tepuk tangan Mas Ucil. Baik, karena Mas Jarod Budi Darsono diwakili oleh Ucil, bukan berarti Mas Ucil yang akan menyampaikan kesan dan pesan, tapi kita akan menyimak kesan dan pesan melalui video yang disampaikan oleh Pak Jarod Budi Darsono. Mari kita simak bersama. Selamat malam saya ucapkan kepada teman-teman semua pekerja pelaku teater se-Indonesia yang di malam hari ini berkumpul untuk menyatakan diri bahwa kita tetap ada. Juga aku sertakan terima kasihku yang tak terhingga kepada sobat rekan pelaku teater atas penghargaan yang diberikan kepada saya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, yang mengharukan saya. Bahwa saya masih diakui di habitat saya, di daerah saya, di mana saya bertegur sapa, di mana saya berangan-angan, di mana saya bersambung sapa, bersambung rasa, bersambung kata, bersambung asa, dan sebagainya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya bangga dengan itu. Kalau dimungkinkan saya itu memberi kesan terhadap HTDU pada malam hari ini, ya saya harapkan setelah acara ini, setelah acara HTDU ini, akan tercipta militansi dari komunitas-komunitas, dari grup-grup agar bisa menciptakan warna-warni gaya yang spesial. Cara berteater, bentuk berteater. Mungkin itu yang menjadi sangat penting. Sekali lagi, terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan kepada kalian semua yang memilih jalan sunyi, yang memilih jalan sepi. Hidup HTDU.
Dan nanti Mas Icil tolong sampaikan tepuk tangan ini kepada Mas Jarod. Baik, untuk penyerahan penghargaan kita akan berfoto bersama terlebih dahulu kepada Pak Wijang, Mas Turah, dan Mbak Olivia Jalianti. Kami mohon untuk bisa berfoto bersama beliau-beliau penerima penghargaan Solo Hatedu Tokoh Teater Solo. Monggo. Semoga penghargaan ini tetap memberi semangat kepada beliau-beliau bahwa teater tetap kita jalani bersama, dan juga generasi muda yang saat ini sedang menggali terus-menerus ilmu dan pengetahuan tentang teater, mencari pengalaman-pengalaman, dan kita perlu banyak belajar dari beliau-beliau yang telah memberi kontribusi besar di perteateran, khususnya di Solo Raya. Kita beri tepuk tangan bersama penerima penghargaan Solo Hatedu. Kami persilakan untuk bisa kembali ke tempat, dan kita akan melanjutkan acara berikutnya. Kami persilakan MC.